Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au dan Roy Ang, CEO dan co-founder Evo Commerce, membahas transisi karir Roy, tantangan pasar direct to consumer, D2C, dan rahasia di balik kesuksesan Evo Commerce. Di sini, kami menyoroti tema-tema utama dan wawasan dari diskusi mereka. Roy memulai perjalanan profesionalnya di bidang perbankan, namun dengan cepat menyadari bahwa itu bukanlah panggilannya. Setelah 1 tahun, dia membuat langkah berani ke industri media teknologi dengan mendapatkan pekerjaan di E27 melalui panggilan telepon kepada pendiri Mohan Belani. Roy berkembang pesat di E27, mengorganisir konferensi teknologi di seluruh Asia, yang memicu hasratnya terhadap teknologi dan perusahaan rintisan. Pengalaman ini membawanya ke Grab pada tahun 2016, di mana ia membantu membangun divisi layanan keuangan. Tim Roy berkembang dari 5 orang menjadi 2.000 orang, menciptakan program pembayaran dan hadiah untuk jutaan pengguna. Semangat kewirausahaan Roy mendorongnya untuk mendirikan Evo Commerce pada tahun 2020, tepat ketika COVID-19 dimulai. Awalnya, ia dan rekan pendirinya mengembangkan perangkat lunak live streaming untuk para selebriti dan influencer yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cepat dan mencapai $10 juta dalam GMV dalam waktu 1 tahun, pasar untuk live streaming terbukti terbatas dan tidak berulang. Kesadaran ini mendorong peralihan ke produk D2C. Evo Commerce diluncurkan dengan suplemen penghilang rasa sakit yang disebut BAK, memanfaatkan pengalaman pribadi Roy dan permintaan pasar. Mereka beralih ke produk perawatan pribadi seperti pengering rambut dan pengeriting rambut, memanfaatkan keahlian pemasaran digital mereka untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Roy menekankan pentingnya memecahkan sisi permintaan terlebih dahulu dan belajar dari para pendiri yang berpengalaman seperti Jonathan Tan dari Pris. Transisi dari live streaming ke D2C bukannya tanpa tantangan. Roy menghadapi keraguan dari para investor dan timnya, tetapi keyakinan dan kemampuan beradaptasi yang kuat adalah kunci untuk menavigasi perubahan ini. Dia menyoroti kesepian dan tekanan mental sebagai seorang pendiri, menekankan pentingnya sistem pendukung, termasuk keluarga dan jaringan sesama pengusaha. Roy berbagi bahwa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangatlah penting. Dia meluangkan waktu untuk keluarga dan mencari energi positif dari komunitasnya. Dia juga menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan memiliki orang-orang yang tepat yang berkomitmen untuk menjangkau wilayah yang belum dipetakan. Roy mengaitkan sebagian besar kesuksesan Evo Commerce dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Dia berbagi bahwa produk pertama, BAK, memecahkan masalah pribadi dan memiliki permintaan pasar yang jelas. Pendekatan untuk menciptakan produk yang dekat dengan hati mereka, yang memecahkan masalah nyata, telah menjadi landasan strategi mereka. Roy dan timnya telah belajar untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan berbicara dengan para pendiri yang sukses dan memahami strategi mereka. Proses pembelajaran ini membantu mereka memvalidasi retail sebagai saluran yang layak, yang mengarah pada pembukaan 4 toko di Singapura dan Malaysia. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk memahami dinamika retail dan belajar dari para pendiri lain untuk memastikan peluang sukses yang lebih tinggi. Di musim dingin teknologi saat ini, Roy mencatat bahwa semua orang melihat profitabilitas. Dia percaya bahwa peluang bisnis D2C untuk menghasilkan uang dan tumbuh 10x lipat cukup tinggi. Dengan menarik kembali pemasaran dan menemukan beberapa saluran yang menguntungkan, perusahaan D2C masih dapat mencapai keuntungan yang signifikan. Roy melihat D2C sebagai vertikal yang layak untuk dipertaruhkan, terutama dalam iklim saat ini. Dia juga membahas kesalahpahaman umum tentang startup D2C, seperti ekspektasi profitabilitas langsung. Roy menjelaskan bahwa pasar baru umumnya membutuhkan waktu untuk mencapai titik impas, dan investasi awal diperlukan.
Dia juga menunjukkan bahwa hanya menempatkan produk di saluran retail tanpa mengedukasi konsumen tentang merek dan produk tidak akan menghasilkan penjualan. Perjalanan Roy dari perbankan ke teknologi dan akhirnya menjadi salah satu pendiri Evo Commerce adalah bukti kemampuan beradaptasi dan semangat kewirausahaannya. Wawasannya tentang pasar D2C, pentingnya memahami kebutuhan konsumen, dan tantangan dalam mengubah bisnis memberikan pelajaran berharga bagi calon wirausahawan. Dengan berfokus pada masalah konsumen, memanfaatkan keahlian pemasaran digital, dan belajar dari para pendiri yang berpengalaman, Evo Commerce telah mengukir jalan yang sukses di lanskap D2C. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.